البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat yang ke-79 dari surat An-Nisa, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penafsiran dari bagian awal ayat ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Makna secara umum apa dari potongan ayat ini? Indak Aba Abdul Razak. Taib. Apa saja yang menimpamu dari semua bentuk-bentuk kebaikan, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan anugerah. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, maka hakikatnya itu adalah dari sebab dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, tapi apa? Kalian yang menyebabkan sendiri keburukan-keburukan itu menimpa kalian dengan kalian melakukan dosa-dosa dan penyimpangan. Nah, ini fenomena yang wajib kita sadari, ya kawan. Nah, dalam banyak hal hendaknya kita senantiasa ingat ini. Untuk apa? Untuk membuahkan faedah besar, yaitu taubat. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal tersebut dalam banyak ayat. Naam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab apa-apa yang dilakukan manusia. Munculnya berbagai macam musibah, bencana di muka bumi, kerusakan-kerusakan di lautan, yang saat ini dirasakan juga apa? Fenomena pemanasan global, mencairnya es di kutub sehingga naik air-air di laut dan seterusnya. Kerusakan yang ada di muka bumi ini bima kasabat aydikum, dengan sebab tangan-tangan kalian. Atau dalam ayat tadi, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dengan sebab yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Untuk apa? Liyudhiqakum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari dampak apa-apa yang mereka lakukan. Sebagian saja dari dampak perbuatan maksiat yang dilakukan, belum semuanya. Untuk kembali kepada Allah. Nah, ini yang penting.
Kita sadar kalau kerusakan, kalau musibah itu sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan, untuk membuahkan taubat. Banyak istighfar, sering muhasabah. Naam, sehingga tergugurkan dosa-dosa dan tercapai perbaikan. Mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada apa? Musibah pandemi ini, musibah wabah ini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, bukan kemudian sesuatu yang muncul secara sendirinya. Allah yang menetapkan dan Allah pula yang mampu untuk mengangkatnya. Tapi yang diinginkan dari kita semua untuk rujuk, untuk kembali pada Allah, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh dari Allah, menjauh dari ibadah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di potongan akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul, sebagai utusan untuk menyampaikan risalah. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ini, "Tsumma akhbara an umumi risalati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Kemudian Allah kabarkan tentang universalnya risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang umum, mencakup semua apa? Semua manusia dan juga jin. Memiliki apa? Sifat universal. Allah katakan, wa arsalnaka linnas. Kami utus engkau wahai Nabi kepada an-nas, dan an-nas telah kita lewati mencakup apa? Jin juga manusia. Dan ini pun dibuktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian kondisi memang apa? Mengkhususkan untuk mendakwai para jin. Sampai-sampai pada suatu malam para sahabat kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemana gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dalam sahih di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dan tiba-tiba di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan mengkhabarkan bahwasanya pada malam itu beliau mendatangi para jin untuk mendakwahi mereka. Nah, ini secara fakta menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus juga kepada para jin. Rasulan i'rabnya sebagai apa? Inda Ismail. Nah, yang paling akrab dari sekian pendapat tadi hal. Nah, hal. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami utus engkau bagi manusia sebagai rasul, yaitu dalam keadaan engkau itu sebagai rasul, bukan sebagai apa? Sebagai yang lainnya. Bukan sebagai pembuat syariat, tapi sebagai utusan yang apa? Tugasnya menyampaikan. Ini. Baik. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan, ala annaka Rasulullah haqqan. Kami utus engkau wahai Nabi, ala annaka Rasulullah haqqan. Nah, bahwasanya sesungguhnya engkau itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak.
Naam, bukan sekedar pengakuan atau bukan sekedar kebohongan, tapi Rasulullah haqqan, utusan Allah yang sebenarnya. Bima ayyadaka binasrihi wal mu'jizatil bahirati wal barahinis sati'ah, dengan apa-apa yang Allah telah menguatkan engkau dengan pertolongan serta mukjizat-mukjizat yang mencengangkan, yaitu mukjizat yang luar biasa dan bukti-bukti yang sangat jelas dan tidak bisa ditolak. Fahiya akbaru syahadatan alal itlaq, maka itu adalah perkara yang maka itu merupakan perkara yang paling besar untuk bisa sebagai saksi secara mutlak. Yaitu apa? Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah apa? Syahid yang tidak bisa ditolak lagi, terutama Al-Quran, ya kawan. Ini bukti yang tidak bisa dipungkiri, di mana seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis kok datang membawa kitab yang orang-orang Arab, para sastrawan Arab tidak mampu mendatangkan 3 ayat saja yang menyamainya, tidak mampu, apalagi untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Taib. Kama qala ta'ala qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah wahai Nabi, apa yang paling besar persaksiannya terhadap kebenaran dirimu? Qul Allah syahidun baini wa bainakum. Katakan wahai Nabi, yang paling agung yang mempersaksikan tentang kebenaran dirimu bahwasanya engkau itu adalah Rasul adalah Allah. Syahidun baini wa bainakum, yang dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Naam. Fa idza alima anna Allah ta'ala kamilul ilmi tamul qudrati azimul hikmati wa qad ayyadallahu rasulahu bima ayyadahu wa nasarahu nasran azima, tayaqqana bidzalika annahu Rasulullah. Jawabnya di sini. Jawaban dari idza. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah diketahui dia itu zat yang sempurna ilmunya dan sempurna kemampuannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi Allah atau menolak kehendaknya. Juga zat yang maha agung kebijaksanaannya, dan Allah telah menguatkan Rasulnya dengan hal-hal yang Allah kuatkan dia dengannya, dan Allah tolong Rasulnya tersebut dengan pertolongan yang agung. Maka yakinlah dengan itu semua bahwasanya dia itu memang benar-benar utusan Allah. Jadi ini bukti yang sangat jelas, ya Pak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya seorang yatim, kemudian terjaga di tengah-tengah lingkungan Arab jahiliyah, tidak pernah semenjak kecil menyembah berhala sedikit pun. Jadi semenjak kecil telah Allah jaga sebelum diangkat menjadi nabi, tidak pernah sujud kepada berhala sedikit. Dan juga terjaga auratnya semenjak kecil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka auratnya kecuali ketika beliau membawa batu dalam pembangunan Ka'bah. Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi di masa kecil. Karena berat batunya, dan saat itu beliau memakai izar saja, memakai apa? Kain di bagian bawahnya semacam sarung, cuma sarung. Tidak seperti sarung tempat kita, yang dibuat melingkar, tapi kalau sarung di kalangan Arab
itu izar, hanya seperti selendang kemudian lilitkan. Ya. Kain ihram bagian bawah itulah izar. Nah, ketika mengangkat, beliau angkat batu di pundaknya berat, lepas, bingung, mau ini batu berat, mau dilepaskan tidak bisa, tapi copot sarungnya. Dan sebagai bentuk penjagaan Allah saat itu, tiba-tiba Nabi SAW kemudian tersungkur pingsan. Fama ru'iya ba'da dzalika mutajarridan, dan setelah itu tidak pernah dilihat lagi dalam keadaan beliau terlihat auratnya, tidak pernah dilihat dalam keadaan telanjang. Jadi semenjak kecil Allah Subhanahu wa taala telah jaga kehormatannya. Kemudian waktu berlalu, mulai dari dakwah sendirian, menghadapi berbagai macam ujian, terus Allah jaga. Dari kondisi sendiri kemudian setelah hijrah ke Madinah, mencapai kejayaan dan negeri-negeri yang lain tunduk. Dalam kondisi demikian, ini syahid yang sangat jelas bahwasanya apa yang beliau bawa Allah Subhanahu wa taala kuatkan, dan itu bukti kalau beliau rasulnya, beliau utusannya. Wa illa, jika tidak demikian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan utusan Allah, falau taqawwala alaihi ba'dal aqawil, kemudian seandainya beliau mengada-adakan atas nama Allah sebagian perkataan-perkataan, la akhadha minhu bil yamin thumma laqata'a minhu al watin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia dengan tangannya, dan kemudian akan Allah putus urat-uratnya. Dalam artian, seandainya kok Nabi kita Muhammad berbohong atas nama Allah, maka mesti akan disegerakan hukumannya. Itu. Tapi secara fakta ternyata malah Allah jaga. Ini menunjukkan beliau adalah utusannya yang hak. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ini penafsiran dari ayat yang ke-79 yang fawaid di potongan terakhir ayat ini, ikhwani fillah, jelas, yaitu penegasan bahwasanya Nabi kita adalah Rasul yang hak, tidak ada keraguan padanya. Demikian pula bahwasanya beliau diutus kepada keseluruhan manusia, bukan hanya untuk kalangan Arab, sehingga bantahan telak bagi siapa-siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad hanya untuk kalangan Arab. Jadi Islam yang beliau bawa ya untuk orang Arab, sedangkan kita di Indonesia ya pakai Islam Nusantara. Jangan pakai Islamnya orang Arab. Ini pembodohan umat, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala utus untuk keseluruhan manusia, walaupun beliau berasal dari Arab, tapi syariat beliau mencakup keseluruhannya. Dan sunnah-sunnah beliau juga mencakup orang Arab dan orang Ajam, orang Indonesia dan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang namanya kemudian Islam Nusantara, mengadakan inovasi sendiri, aturan sendiri, yang menyelisih sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.